Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Tami Latika. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal informasi selanjutnya. Masih dalam program Guru Belajar dan Berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Di video kali ini, kita akan memperhatikan atau mempelajari soal berserta jawaban yang dianggap benar oleh program dalam review desain pembelajaran dengan harapan dapat membantu guru-guru yang merasa tertekan karena batas waktu penilaian atau batas waktu pengerjaan itu 1 minggu sebentar lagi selesai. Oke, tanpa panjang lebar, kita perhatikan atau pelajari soal-soal yang ada di review desain pembelajaran. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan contoh soal hot di bawah ini. Manakah indikator sosial yang paling tepat untuk soal di atas? Oke, saya baca dalam hati. Oke, pilihannya adalah disajikan kasus tentang kependudukan, siswa dapat menjelaskan terjadi ledakan penduduk di suatu negara. Disajikan teks, siswa dapat menjelaskan pengertian kependudukan. Disajikan permasalahan kontekstual tentang kependudukan, siswa dapat menjelaskan permasalahan tersebut menggunakan konsep pendudukan. Disajikan teks tentang kependudukan, siswa dapat menyebutkan faktor-faktor penyebab terjadinya ledakan penduduk. Jawaban adalah yang C. Disajikan permasalahan kontekstual tentang pendudukan, siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep kependudukan. Oke, soal selanjutnya. Untuk menilai siswa dalam memahami paragraf, guru meminta siswa menuliskan kembali dengan menggunakan kalimat tersendiri. Teknik penilaian apakah yang sebaiknya dilakukan? Penilaian praktek, tes tulis, tes lisan, penilaian produk. Kalau menulis, tes tulis berarti. Iya, betul. Di sini ada menulis, jadi tes tulis. Soal selanjutnya. Kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik yang diawali dengan pemberian rangsangan, mengajak peserta didik dalam mengidentifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, dan mengolah data sehingga mampu memberikan pembuktian dan menarik kesimpulan. Model yang tepat digunakan untuk kegiatan pembelajaran di atas adalah discovery learning, problem based learning, project based learning, inquiry learning, mengidentifikasi, mengajak peserta problem. Oh, discovery learning. Aduh, salah ternyata. Yang betul adalah discovery learning. Oke, ingat ya, yang diminta adalah yang diberi tanda bintang, bukan yang saya ucapkan. Jadi jawaban ini adalah discovery learning. Oke, selanjutnya. Peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek pemecahan masalah, meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Aktivitas pembelajaran di atas merupakan model project based learning pada sintaks. Pertanyaan mendasar, menyusun jadwal pembuatan, mendesain perencanaan produk, memonitoring keaktifan dan proyek menyusun. Apakah menyusun jadwal pembuatan? Kita lihat jawabannya adalah mendesain perencanaan. Aduh, salah lagi saya. Jawabannya betul adalah mendesain perencanaan produk. Oke, soal selanjutnya. Perhatikan cuplikan berita di bawah ini. Manakah pernyataan yang merupakan soal hot berdasarkan teks di atas? Pilihannya adalah jika Anda seorang kepala desa, apa yang akan Anda lakukan? Apakah pemerintah sudah turun tangan dalam menangani masalah ini? Mengapa siswa di Maros harus berjuang untuk pergi ke sekolah? Apa yang dilakukan para relawan? Jawabannya adalah
Jika Anda seorang kepala desa, apa yang akan Anda lakukan? Oke, soal selanjutnya. Aktivitas pembelajaran pada model project based learning pada sintak mendesain perencanaan produk adalah peserta didik mendiskusikan, menyusun rencana, membuat proyek, memecahkan masalah, meliputi pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber yang dibutuhkan. Peserta didik menyusun jadwal, menyelesaikan proyek, dan memperhatikan batas waktu yang telah ditentukan. Peserta membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk karya untuk memaparkan kepada orang lain. Peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, berdiskusi masalah yang muncul selama menyelesaikan proyek dengan guru. Kemungkinan besar jawabannya A. Apakah betul? Iya, betul. Hampir sama kayak soalnya tadi ya. Oke, soal selanjutnya. Salah satu sintak problem based learning adalah mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Contoh aktivitas pembelajarannya adalah siswa melakukan penyelidikan, kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru atau yang diperoleh dari bahan ajar. Siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Kelompok melakukan diskusi menghasilkan solusi pemecahan masalah. Jawabannya adalah siswa berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data, bahan-bahan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Oke, soal selanjutnya. Manakah indikator yang sesuai dengan soal berikut? Bla bla bla. Disajikan diagram data penjualan beras, siswa dapat menentukan banyaknya beras yang terjual pada hari Kamis. Disajikan diagram data penjualan beras, siswa dapat menentukan pencapaian penjualan beras tertinggi. Disampaikan diagram data penjualan beras, siswa dapat menentukan beras yang terjual pada hari Rabu. Disajikan diagram penjualan sembako, siswa dapat menentukan banyaknya sembako yang terjual dalam 5 hari. Jawabannya adalah yang C. Oke. Soal selanjutnya. Indikator menyebut benda-benda yang ada di kelas. Apabila dimasukkan dalam matriks, kemampuan berpikir dimensi pengetahuan berada dalam posisi faktual, saya memahami, mengingat. Dimasukkan matriks menyebutkan benda-benda yang ada dalam kelas. Kemungkinan besar jawabannya A, faktual ya, mengingat. Karena cuma menyebutkan, betulkah? Ya betul, jawabannya adalah posisi A. Soal selanjutnya. Manakah soal yang memenuhi kriteria HOTS untuk stimulus berikut? Gambar rantai makanan. Apakah hewan burung elang dalam suatu rantai makanan? Hewan apa yang berperan sebagai konsumen tingkat 1? Jika ulat menurun drastis, apa yang terjadi pada burung elang? Sawi dan bunga sepatu berperan sebagai apa? Kayaknya ini untuk soal hot ya. Soal hot itu bagus yang C. Jika ulat menurun drastis, apa yang terjadi pada burung elang? Apakah betul jawabannya? Kita lihat. Ya, betul. Oke, lanjut soal selanjutnya. Salah satu aktivitas menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis merupakan sintaktis computer learning yang pengumpulan data, pembuktian, pengolahan data, penyajian identifikasi masalah. Jawabannya adalah pembuktian ya. Benar atau tidak membuktikan, berarti pembuktian. Oke. Kita soal selanjutnya. Peserta didik diminta untuk menyebutkan nama tumbuhan yang ada di sekolah. Aktivitas pembelajaran tersebut masuk ke dalam dimensi pengetahuan, konseptual, prosedural, faktual, metakognitif. Apakah faktual? Kita lihat. Ya, betul, faktual. Soal selanjutnya. Oh, ternyata sudah habis. Ternyata soal-soal yang ada di review adalah soal-soalnya seperti barusan. Semoga bermanfaat. Terakhir kata adalah Assalamualaikum.